Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahwa Al-Fatalia dari kelas 10 DKV 2 selaku perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai videographer. Apa itu videographer? Apa saja pekerjaan videographer? Skill apa saja yang dibutuhkan oleh videographer? Dan peralatan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang videographer? Jika kalian ingin menjadi videographer, kalian harus mempunyai skill yang cukup. Apakah kalian ingin mengetahui tentang videographer? Yuk simak video ini sampai habis supaya kalian bisa memahami tentang videographer lebih dalam lagi. Apa itu videographer? Videographer merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk merekam atau membuat produksi video. Saat ini, kebutuhan akan pembuatan videografi semakin meningkat. Videografi bukan hanya digunakan dalam industri hiburan saja, namun berbagai pekerjaan dapat dikemas menjadi video yang menarik. Salah satunya videografi mengenai pemasaran, promosi, tutorial, traveling, dan masih banyak lagi. Tujuan videografi adalah untuk membuat video yang menarik. Semua orang yang membuat videografi sesuai kebutuhan masing-masing. Videografi dapat digunakan untuk instalasi perusahaan, organisasi, maupun individu. Apa saja tujuan videografi? Tujuan videografer 1. Praproduksi. Proses praproduksi untuk videografer dimulai dari membantu sutradara dan penulis skenario menjabarkan storyboard. Videografer berkepentingan di bagian ini karena akan berhubungan dengan waktu dan budget yang akan dikeluarkan. 2. Produksi. Pada proses ini, videografer akan berhubungan dengan sutradara. Secara umum, videografer bertugas untuk mengambil video. 3. Pasca produksi. Hal pertama yang dilakukan videografer di proses ini adalah mengumpulkan semua video dan melakukan pencatatan untuk keperluan editing. Di sini, videografer mempunyai peran layaknya editor video. Videografer memiliki dua gaya saat melakukan editing. Pertama, melakukan editing secara keseluruhan dan disesuaikan dengan skenario. Kedua, melakukan editing per video dan melakukan perubahan yang dibutuhkan yang mungkin akan berubah dari skenario. Jenis-jenis videografer. 1. Timelapse video. Video ini berupa rekaman yang dipercepat untuk memberikan ilusi waktu bergerak. Biasanya timelapse video dibuat untuk merekam awan bergerak, pertumbuhan tanaman, aktivitas kota, dan lain-lain sebagainya. 2. Interview. Video interview atau wawancara biasanya dilakukan secara langsung maupun melalui tahap pengeditan terlebih dahulu. 3. Video promosi. Videografi adalah proses pengambilan gambar bergerak yang tidak hanya dilakukan sebagai hiburan semata, tetapi juga bisa menghasilkan uang seperti video promosi. 4. Produk review. Sebagian besar konsumen mengandalkan ulasan dari seseorang pengguna sebelum memutuskan untuk membeli produk secara online. 5. Tutorial atau video produk. Video produk merupakan video instruksional singkat yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mendemonstrasikan manfaat hingga cara menggunakan produk mereka. Jenis videografi ini diminati banyak orang karena menarik dan bermanfaat. 6. Event videografi. Event videografi merupakan jenis videografi yang mengabadikan acara seperti pernikahan, pesta, video musik, siaran pers, atau suatu upacara. Jenis videografi yang satu ini berguna sebagai kapsul waktu yang bisa dinikmati kapan saja. 7. Dokumenter. Video dokumenter berupa film non-fiksi yang mengubah kehidupan nyata menjadi sebuah narasi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dan memberikan pelajaran kepada penikmat. Lalu, apa saja sih skill yang harus dimiliki oleh videografer? Skill dan kualifikasi yang dibutuhkan. 1. Komunikasi.
Kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi penting untuk posisi ini. Hal ini dikarenakan komunikasi yang baik akan mendukung kerjasama antar mereka dengan peran-peran lain seperti artis dan sutradara. 2. Orientasi pada detail. Videografi dituntut memiliki orientasi pada hal yang mendetail, entah itu yang terlihat atau yang terdengar. Kebutuhan ini menjadi penting karena tiap video yang diambil oleh videografer diwajibkan untuk sempurna, baik itu dari gambar atau suara. 3. Software untuk editing. Selain soft skill, videografer juga dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak ini dikhususkan pada yang memiliki kaitan dengan editing, semisal Adobe Premiere Pro dan Final Cut Pro. Peralatan apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang videografer? 1. Kamera, 2. Lensa, 3. Tripod dan stabilizer, 4. Lighting, 5. Mikrofon, 6. Memory card, 7. PC atau laptop atau software editing. Setelah memahami tentang videografer pada video tadi, berikutnya mari kita simak tentang tips cara menjadi videografer pemula yang handal. Luas untuk teman-teman yang ingin belajar. Oke, dan siapa tahu kita bisa saling belajar bersama. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Lebih penting mana? Belajar mengambil video atau belajar edit video? Dan jawabannya adalah semua penting. Lalu, dari mana kita akan memulainya? Jawabannya adalah kita harus memulai untuk belajar mengambil video terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita berlogika, video tercipta itu melalui beberapa tahapan. Melalui tahapan mengambil video, kemudian masuk ke dapur edit, lalu lahirlah video. Dan dari situ semua kita dapat menyimpulkan bahwa video akan menjadi bagus tidak hanya melalui proses editing, tapi waktu pengambilan video. Jadi bisa saja ketika videonya diambil dengan biasa-biasa saja atau dibilang tidak sesuai dengan konsep, lalu masuk dapur editing, hasilnya pasti tidak akan maksimal. Lalu, bagaimana kita bisa menyelamatkan seorang editor supaya tidak gila? Bahwa editor itu memang bukan pesulap yang bisa mengubah footage kalian yang biasa-biasa aja atau footage kalian yang ancur-ancuran menjadi video yang bagus. Jadi kita akan belajar ke tahapan pertama dulu, yaitu belajar mengambil video. Oke, untuk memulai mengambil video, kita harus tahu dulu apa itu komposisi, apa itu kamera movement, apa itu angle. Karena dengan memahami itu semua, kita akan mudah memahami konsep cerita yang akan kita bangun sebelum masuk dapur edit. Ketika masuk dapur edit, kita pasti akan mudah untuk menata videonya karena waktu pengambilan gambar sudah sesuai dengan tema apa yang kita ingin buat. Di sini sudah paham? Kalau kalian belum paham, kalian bisa stop video ini dan kalian bisa ulangi lagi video ini dari beberapa menit yang lalu kembali lagi ke detik ini supaya kalian bisa memahami apa yang saya maksud. Oke, buat kalian yang sudah paham, kita langsung lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Setelah kalian bisa mengetahui atau kalian sudah bisa belajar mengambil video yang bagus, memahami angle, memahami komposisi, memahami kamera movement dan lain-lainnya, baru kalian bisa belajar untuk proses editing. Dan itu tidak melulu kalian, karena ada bagian tersendiri dari proses produksi video. Nanti kita akan bahas satu persatu. Apa itu kamera movement, apa itu komposisi, dan apa itu pengambilan angle dan lain-lainnya. Kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, setelah belajar mengambil video, kita akan belajar proses editing video. Dalam belajar edit video sudah banyak banget aplikasi yang bisa kita gunakan melalui HP mungkin atau di PC, dan itu pastinya berbayar ya kan kalau kalian nyari yang original. Dan setelah itu semua terlalui, baru kalian bisa ekspor hasil video kalian menjadi sebuah video dan bisa kalian sebarkan ke media sosial. Dan kalian lebih relatif mudah belajar karena ada banyak banget tutorial yang sudah tersebar di YouTube dan kalian bisa mempraktekannya satu persatu. Oke, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam memulai untuk belajar tentang videografi, kita harus mulai dari hal yang sederhana dulu. Kita harus belajar tentang bagaimana cara mengambil video dengan baik dan benar terlebih dahulu. Oke.
Saya berkomitmen akan berusaha dan belajar bersungguh-sungguh untuk mendalami peran seorang videografer. Sekian penjelasan dari saya tentang videografer. Semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya satu. Baiklah, terlibat. Video dilakukan videografer. Hal pertama, Yang keras. 3. Pasca produksi.